Mengapa? Dan disunnahkan untuk mandi setibanya di Mekah jika mudah baginya, ya kan? Mandi, membersihkan diri itu sifatnya sunnah, ya kan? Lebih bagus kita dalam keadaan bersih, suci, dalam keadaan, ya kan? Istilahnya mau ibadah kepada Allah ini seger gitu loh, ya kan? Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, bagi laki-laki harus melepas seluruh pakaian yang berjahit, kemudian mengenakan izar, yaitu pakaian ihram bagian bawah atau sarung, ya kan? Dan rida namanya, pakaian ihram sebelah atas, dan membiarkan kepalanya dalam keadaan terbuka, karena pakaian berjahit itu adalah merupakan salah satu larangan ihram bagi kaum lelaki. Kalau wanita nggak ada larangan, karena wanita itu nggak ada pakaian ihram khusus. Yang penting pakaiannya luas, menutup aurat, tidak membentuk, ya kan, bagian dari tubuhnya, dan tidak transparan. Mau warnanya putih apa saja terserah, nggak apa-apa. Laki-laki pun pakaian putih ini pun sifatnya sunnah sebenarnya. Nggak harus pakai pakaian putih, tapi lebih bagusnya pakai pakaian putih dan kepala dalam keadaan terbuka. Karena bagi laki-laki ini nutup kepala setelah dia dalam keadaan niat untuk melakukan umrah setelah berniat ihram, maka termasuk dari larangan ihram, menutup kepala. Kemudian tidak mengenakan peci atau yang semacamnya yang langsung menyentuh kepala. Tapi kalau kayak berteduh pakai payung itu nggak apa-apa seperti itu. Kemudian disunahkan agar pakaiannya putih dan bersih, sedangkan wanita diperbolehkan dengan pakaian biasa dengan syarat tidak menampakkan perhiasan, kemewahan, ya kan, paes atau berhias dengan berlebihan, ya kan. Kadang kita dapatkan jamaah haji Indonesia, ya kan, antum lihat di Mina itu, waduh, ya kan, lipstiknya masih belum ninggal, selepat, ya kan, sampai kena cahaya itu celap-celap, ya kan, memancarkan cahaya bibirnya gitu loh, ya kan. Orang sini yang lihat ya bingung kan, geder semua kepalanya, ya gitu loh. Harusnya kan ada pengetahuan, ada pemberitahuan, ada penjelasan, ya gitu loh, ya kan. Pada asalnya pun yang namanya wanita berhias itu kan untuk suami, bukan untuk dipandang oleh khalayak ramai gitu loh. Cuma kan salahnya orang sekarang, begitu dapat istri cantik terus dipajang fotonya di rumah, bangga tuh istri saya cantik, ya kan. Jadi tiap orang tamu masuk rumah melihat, ya kan, ya kan. Tapi kalau orang yang tahu tentang kedudukan sebenarnya, ya akan merasa nggak terima, kok istri saya jadi tontonan, dipajang di kamar, ya kan, buatin akuarium di kamar, bukan ditaruh di tempat umum, ya kan, ruang tamu, setiap orang ketemu dan melihat. Ini khusus perhiasan saya. Seperti itu kan. Nah, itu kedudukan sebenarnya. Kalau di rumah letek, di luar malah menor. Kan aturannya di rumah menor sama suaminya sendiri, buat suaminya sendiri. Di luar terserah orang mau ngomong apa, ya kan. Ya kan. Jadi kan terbalik kayak gitu loh. Ya walaupun di luar pun rapi, bukan berarti pakai, ya kan, pakaian compang-camping, tidak, ya kan, tapi tampil sewajarnya. Tapi keindahan bagi seorang istri adalah di hadapan suami, seperti itu. Kemudian yang poin yang ketiga, setelah itu niat dalam hatinya untuk memulai ibadah umroh dan diucapkan dengan lisan, ya kan. Niat tetap dalam hati loh. Ada orang yang salah prasangka, ya kan, tuh buktinya umroh niatnya, ya kan, dilafalkan. Tetap umroh pun niatnya tidak dilafalkan, tetap di dalam hati. Adapun ucapan labbaik umrotan atau labbaik Allahumma umrotan itu talbiyah. Namanya talbiyah. Jadi niat sudah ditanamkan dalam hati. Tapi ucapan labbaik Allahumma umrotan itu, ya kan, adalah merupakan talbiyah. Nah, kemudian setelah mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, talbiyah, disertai dengan ucapan fa in habasani habis, ada di sini bisa dihafal, fa mahalli haitsu habastani, atau dalam redaksi lain Allahumma mahalli haitsu habastani. Apa fungsi niat syarat ini? Ini namanya niat syarat. Apa fungsinya?
Jika khawatir kita tidak dapat melanjutkan ibadahnya karena sakit atau takut ada musuh atau semacamnya, ya kan, maka disyariatkan baginya untuk memberi syarat ketika ihram ataupun haji juga bisa dipakai ini dengan mengucapkan fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Jika ada yang menghalangi saya, maka tempat tahallul saya adalah di tempat engkau menghalangi saya. Ini fungsinya apa? Kalau orang terhalang untuk melanjutkan ibadah umroh maupun haji, maka cukup menggundul rambut dan melepas pakaian ihram kalau sudah baca doa syarat ini. Tapi kalau belum dibaca doa syarat ini, berarti harus nyembelih dulu, gundul, lepas ihram. Seperti itu. Ini kalau bagi yang belum membaca doa syarat. Ini berdasarkan hadis Dhiba'ah binti Zubair. Dalil dari doa syarat ini adalah hadis dari Dhiba'ah binti Zubair radhiyallahu an, bahwa dia berkata yang artinya, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ingin melaksanakan haji akan tetapi saya sakit. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, lakukanlah ibadah haji dan syaratkanlah bahwa tempat tahallul kamu di tempat kamu terhalang. Tadi fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani, atau dalam redaksi lain Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya kan, ada orang salah memahami juga, banyak tersebar di antara orang kita, ya kan, mau berangkat umroh ada sholat umroh 2 rakaat. Kita tidak pernah dapatkan ada dalil menjelaskan ada sholat umroh 2 rakaat sebelum niat, ya kan, sholat umroh dulu 2 rakaat baru. Kalau misalnya melaksanakan sholat tuhur, wudhu dulu, habis wudhu sholat tuhur, sholat kesucian 2 rakaat, atau kalau pas di masjid, di mikot kan ada masjidnya biasanya, sholat tahiyatul masjid, ya kan, 2 rakaat, atau pas bertepatan dengan sholat yang wajib, ya kan, maka itu tidak apa-apa. Tapi kalau khusus sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah umroh, wallahu a'lam, sampai sekarang belum pernah kita dapatkan ada dalil penjelasannya. Tapi kalau sholat itu dikatakan sebagai sholat tuhur, sholat kesucian setelah kita berwudu, nggak apa-apa. Yang juga sholat motor masjid mungkin. Iya kan? Kenapa? Yang diharam kan ke tanah halal dulu di Tan'im itu biasanya. Iya, kayak di Tan'im itu sebenarnya sholat tahiyatul masjid atau sholat tuhur seperti itu. Karena banyak yang salah paham tentang hadis ketika itu Rasulullah melakukan sholat 2 rakaat ketika mau umroh, ya kan, di wadi wadi Akik kalau nggak salah. Ketika itu Rasulullah sholat 2 rakaat. Tapi sebenarnya sholat 2 rakaat Rasulullah itu penghormatan kepada wadi, bukan untuk umroh ataupun haji. Karena perintah ketika itu turun kepada Rasulullah, sholatlah kepada Allah sebagai penghormatan terhadap wadi yang penuh dengan berkah tersebut, ya kan. Dan pengklaiman sesuatu benda bisa menjadi berkah, itu kan hak klaimnya ada di tangan Allah sebenarnya. Seperti Zam-Zam, kapan bisa menjadi sesuatu yang